bukan hanya menyampaikan sesuatu di dalam kelas, di dalam bangunan. Mereka juga bisa nanti belajar di alam gitu ya. Partisipasi siapa aja di situ. Apakah mahasiswa? Sekarang kan boleh ya mahasiswa turun ke desa memberi pengajaran walaupun belum terbentuk. Kalau aktivitas peneliti komunitas peneliti lah, komunitas apa saja. Jadi jangan kagok gitu ya apa yang namanya komunitas tersebut. Namun kalau sudah punya aturan atau ada visi misinya itu lebih jelas gitu karena kita harus mempertimbangkan bagaimana mereka menggunakan ruang-ruang yang ada di ya yang kalau saat ini masih publik saja yang boleh dipergunakan, ya belum ada tempat tertentu. Basis seperti itulah juga kan masih kayak mandiri ya. Mereka memang sifatnya sukarela, ada yang menyediakan bangunan, ya itu nanti kelihatan ya akibat dari pergerakan komunitas seperti ini di pedesaan itu nanti sekolahan itu seperti ini terkait dengan konsep-konsep yang berkembang sejalan dengan tujuan-tujuan pendidikan yang saat inilah ya sesuai misinya Kementerian Pendidikan. Jadi bisa saja perubahan-perubahan itu terjadi. Nah, itulah yang kita lihat dari apa kegiatan-kegiatan komunitas yang GMD itu. Jadi kalau Ellen tadi tanya, Bu, arsitekturnya di mana? Itu sudah arsitektural. Kita mulai dari space ya. Space itu apa? Itu kita bicarakan dalam konteks arsitektur itu seperti apa, bukan hanya ruang kosong ya, ruangnya ada, aktivitasnya ada, artinya bukan ruang kosong. Oke. Tergambarkan nggak ya Ellen yang Ibu maksud, Bu, saya takut ini nanti nggak arsitektur. Tidak, saat ini hanya aktivitasnya seperti nomaden, ya pindah sana, pindah sini karena kondisi apa saja gitu ya. Memang belum punya bangunan, ternyata oke saja. Pada satu saat, ini kan bukan studi putus istilahnya, ini kan semacam explore. Nanti bisa aja ada perubahan, bagaimana akhirnya pendidikan itu terkait dengan masyarakat pendidikan atau komunitas itu membutuhkan akhirnya untuk merancang sekolah bukan hanya memikirkan itu, ada aktivitas-aktivitas yang harus ditampung oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh komunitas yang secara sukarela membentuk yang berkontribusi dengan masyarakat pedesaan dengan tujuan apa saja, pasti tujuan mendidik. Ya mendidik itu kan bukan hanya belajar A tambah A jadi 2A gitu ya. Bukan A kali A kuadrat, bukan. Macam-macam ada apa saja menyampaikan pengalaman. Kalau A tambah A sama dengan 2A kan udah ada gurunya ya. Yang kita sampaikan adalah experience kita yang di lapangan. Itu komunitas-komunitas yang aktivitasnya seperti itu. Ellen tahu kan aktivitas apa saja yang sudah dilakukan oleh GMB? Iya, Bu. Pertama mereka ada training relawannya dulu, Bu. Bagus. Ya itu kenali aktivitas mereka. Terus di training di mana mereka coba? Kalau itu pada saat berkumpul, bertemu, menyewa ruangan, atau berkumpul, berpartisipasi, ada yang menyediakan ruangan. Jadi gambarannya kita tahu ya, oh kalau begini mereka pakai ini, butuh ruang itu. Ternyata yang nggak permanen dulu pun bisa gitu ditampung oleh kegiatan mereka gitu loh.
Ellen. Oke, katakanlah tadi gelagapannya mereka harus ada training. Training itu kan macam-macam aja, bisa aja menggunakan ruang-ruang virtual ya, medsos atau apa, atau link-link atau Zoom atau apa, gimana Helen? Iya Bu, kebetulan, pakai Zoom Bu. Ya ceritakan saja apa adanya, kan kita exploring gitu ya, bukan menginvestigasi like-nya riset atau apa ya. Nggak apa-apa, dieksplor aja, ceritakan mereka melakukan training ini, setelah itu pergerakannya seperti apa, setelah mereka kualifikasi untuk jadi training kan ada ya kriterianya gitu, sampaikan aja seperti itu. Itulah komunitas GMD kalian. Baik Bu. Eee, Nanti akan kami tambahkan lagi Bu. Oke, tadi Ibu dapat apa juga ya, dapat sharing dari departemen. Jadi kalau kemarin-kemarin itu 2 minggu adalah schedule untuk ujian, ternyata 1 minggu itu boleh dipergunakan untuk finalisasi apapun yang berbau tugas ya, yang dikumpulkan pada saat schedule-nya UTS. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian masih bisa mengerjakan di minggu ke-8 itu atau keberapa gitu ya. Dan masih bisa Ibu periksa dulu sebelum akhir dari UTS yang dulunya 2 minggu. Ini boleh 2 minggu, tapi 1 minggu itu dianggap boleh semacam kalau bentuk perkuliahannya dan pemberian nilainya adalah bentuk paper lah, gambar-gambar rancangan seperti studio. Jadi tadi udah di-sharing dari jurusan, insya Allah lah ya, Ibu masih sempat 1 minggu ke depan melihat hasil yang kalian buat dengan langsung mencoret-coret sedikit di laporannya. Tuh, oke. Baik Bu. Berarti untuk pengecekannya bisa di, minggu depan hari Rabu ya Bu? Bisa. Baik Bu. Oke ya, siap-siap ya semaksimal mungkin, nanti kan diatur lagi. Jadi kita ini exploring aja ya, tugas-tugas kita ini bukan sampai sesuatu kegiatan riset, tidak. Kalau apa ya, cakap awamnya ya, cakap-cakap kita itu istilahnya lagi semacam apa ya, ada nggak ya cocoknya itu ya, exploring, ya mau tahu gitu, kayak jurnalistik gitu loh ya, bersikap seolah-olah lagi membuat laporan jurnalistik tentang sebuah komunitas, tapi kita kan jurnalistik kita jurnalistik arsitektural ya, bukan jurnalistik politik, ekonomi gitu, bukan. Oke, jadi ada arsitekturnya tetap ya. Biar yang membaca, oh ini jurnalistik arsitektur, bukan jurnalistik bukan gitu ya. Ibu. Oke. Ya, selanjutnya kelompok yang lain yang siapa kemarin itu ada kemarin 22. Ini menarik semua karena ini sesuatu yang baru ya. Kalian juga akan sebagai mahasiswa merdeka, suka merdeka. Ya, merdeka deh. Oke, yang lain silakan. Islah bukan udah dapat ininya, menyampaikan sesuatu di dalam udah connect nggak ya dengan Islah, dengan apanya nanti ya, lingkungannya. Kemarin kita bisa fokus kepada benefit untuk lingkungan, keberadaan komunitas Islah ini macam-macam bisa dieksplor aja ya, kayak apa namanya, membrainstorming gitu ya, memancing, menyetrum lah ya, menyetrum apa-apa saja yang jadi pikiran kita gitu, yang terkait dengan itu. Kalau ada foto-fotonya lebih ini ya,
lebih faktual. Tuh semuanya seperti itu. Isla gimana? Nggak apa-apa, kita diskusi-diskusi. Terus Deli. Iya Bu, kami bakal Okay. mungkin lebih memperdalam lagi kan Bu laporannya. Karena alhamdulillah juga ketuanya juga mudah dikomunikasikan Bu, maksudnya mudah dihubungin, mudah ditanya-tanya. Tanya juga, aduh keinginannya seperti apa ini nanti ya, mendirikan komunitas ini, ada keperluan apa untuk apa namanya, kontribusi dari pemerintah atau dari mana aja. Pemerintah kan macam-macam, bisa dari dinas ini ya, dari dinas apa sekarang namanya, dari Kementerian Agama lah, apalah gitu ya. Apa yang bisa dicapai, tanya aja kepada yang memang punya otoritas di komunitas Islah ini. Ibu kembalikan lagi, ini adalah explore ya. Explore. Ya Bu, berarti juga lebih ke visi misi dari organisasi tersebut kan Bu? Iya, iya itu dan sama kegiatan yang udah dilakukan ya secara faktual mereka udah, karena kalau nggak ada tujuan juga kan pemerintah kan susah, siapapun itu ya, donasi non pemerintah lah apalah, kan nggak mungkin juga volunteer itu nggak minum ya, kadang-kadang oke lah memang sedekah gitu ya kan, memang sedekah kemana-mana bawa minuman sendiri ini tuh, tapi kan nggak mesti gitu selalu ya kan. Iya Bu, baik Bu. Oke. Apakah ada kaitannya dengan ini ya? Tapi nggak usah lah, nanti sensitif ya kan, di bawah naungan apa. Jadi semua kita anggap itu adalah hak ya, hak orang untuk ikut gitu, berkontribusi membesarkan sebuah komunitas. Jadi tidak ada kita bahas yang politis gitu ya. Misalnya ibu mau mendonasikan gini ya, nggak usah kita bahas secara politis. Ibu itu kan orang PKB, ibu itu kan orang PP, P3, ibu itu kan orang apa lagi ya, PKS, enggak, ibu itu kan orang Nasdem, no ya, semua basis itu kita anggap adalah basis sosial yang society ya, sosial society, jadi tidak ada unsur-unsur seperti itu, semua dianggap adalah kegiatan sukarela yang akan berguna, berkontribusi di masyarakat secara umum. Nah, apa saja kalau basisnya agama ya nggak apa-apa, membawa bahwa nanti ada tanda atau simbol tertentu dari komunitas yang berbasis agama, sehingga bangunannya pun berciri berciri agama lah, apalah, bahkan di situ dibuat bonding atau binding atau batasan-batasan, ya memang mereka mau menjadikan satu kawasan tertentu didasarkan basis agama ya, nggak masalah kayak ini. Masa kita bilang apa namanya itu yang kayak di Johor tempat pengumpulan para haji itu ya, asrama haji ya, kan nggak mungkin ya aromanya, taste-nya, sense-nya sama dengan tempat-tempat lain gitu ya. Dari depan saja sudah berciri berciri agama gitu ya. Tidak ada apa, di dalam arsitektur itu memang seperti itu gitu ya. Kenapa gini gitu itu semua dikonsepsikan secara jelas, ada basisnya, ada segala macam konsep-konsep yang dikembangkan dalam membuat satu lingkungan binaan. Kayak asrama haji, masa bentuknya nanti seperti pertokoan? Boleh pada saat tertentu ya, asrama haji itu seperti ini Bu.
ya emang desainnya seperti itu, berubah skalanya ya, banyak kacanya, banyak apa, itu penyelesaian dari penyelesaian arsitektural ya. Oh, kalau nanti mereka berhasil ya mendapatkan bangunan, mendapatkan wadah atau berupa tempat bagi komunitas ini, it's okay karena semua berjalan sesuai aturan sehingga menjadi makmurlah komunitas ini dan keberadaannya di satu tempat di Kota Medan kah, di kabupaten kah, dimanapun itulah dia jadinya. Oke, faktualnya kegiatannya bisa difoto kalau ada, ya senyum-senyumnya para anggotanya. Sekarang membernya ada berapa yang ada ngumpul-ngumpul sekarang? Kalau di Kota Medan sendiri, Bu, kurang lebih ada 30-an gitu kalau nggak salah. Tapi kalau seluruh Sumatera Utara mungkin lebih dari 100 kalau nggak salah, Bu. Oke. Jadi paparkan aja itu ya, mana tahu bisa makin membesar atau apa sajalah. Kan Ibu bilang ini tidak terputus. Hal-hal seperti ini kan gelombang sosial ya, bisa menjadi besar, bisa mengecil atau lenyap dan lain-lain. Ya. Eh, eh, Tahun per tahun apa ini kan sebuah fenomena yang dibatasi ruang dan waktu. Jadi kita melihat eksistensinya ya, itu namanya existential space ya. Nanti kalau kalian sudah mulai rajin baca-baca untuk teori-teori arsitektur, itulah dia pengertiannya. Jadi kenapa ada era ini, itu kan kajiannya satu peradaban. Kalau satu peradaban perubahannya kan lebih signifikan, tapi kalau untuk fenomena sosial dari sekarang sudah bisa diamati. Kalau orang sih bilangnya sejarah, tapi beda. Kalau sekedar sejarah itu semacam, nanti ada definisinya lah ya, kalian banyak bisa lihat apa kelemahan sejarah, apa kekuatan para peneliti budaya sama peneliti sejarah itu berbeda. Oke. Jadi sekarang kita semacam mengamati gelombang sosial ya, yang dari kecil-kecilnya coba kita lihat dari komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Oke, kita tidak bicara politik, kita tidak bicara apa-apa yang mengenai ketidaktahuan kita, karena kalau bicara politik nanti selalu ada yang politis ya. Enggak, ini deh, kita nggak sentuh ke situ. Kita bicara kalau politik dalam arti kata kekuasaan, representasi dan lain-lain itu bisa jadi simbol di setiap bangunan, itu bisa. Tapi kita kecenderungan kita lagi membahas gelombang sosial, terbebas dari hal-hal yang politis. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Siapa tadi namanya? 20. Tadi siapa wakil dari Islah? Sadik, Bu. Sadik. Oke. Gimana Sadik? Kita nggak ngacau ya, kita nggak ngacau, tapi Ibu coba mengkaitkan arsitektur gitu, itu masyarakat kita bahas ternyata penting. Teori-teori dari arsitektur itu juga berkembang dari human science sama social science. Sehingga bergerak kalau mau meneliti secara mendalam ya, kajiannya kajian yang mendalam juga, berperilaku seperti para antropolog ya, oke-oke aja kalau kalian senang riset gitu ya, seperti itu. Kalau mau basisnya dari arsitektur and human science atau arsitektur and social science gitu. Kalau kita mengerucut kepada politik in arsitektur itu beda lagi, itu ya kelas-kelas S2 lah nanti ya. Oke. Baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu ya.
Yuk, silakan yang lainnya. Yuk kita ngobrol-ngobrol yang agak-agak inilah ya, berbau-bau sosial. Silakan. Gimana nih masyarakat yang suka gitu ya berkontribusi untuk wajah kota, seperti mau buat reboisasi lah, penataan ruang hijau, sehingga nanti kalian bisa memberi masukan. Ini akhirnya Kota Medan jadi mahal nih, ruang hijau harus tetap ada sebanyak berapa persen sehingga tidak dijual oleh pemerintah, sehingga tanah menjadi mahal di Kota Medan. Itu rentetannya. Tapi yang mau dilakukan adalah kebijakan yang terkait dengan tata hijau, RTH ya, ruang hijau di kota. Silakan, siapa yang mau coba mengkaitkan itu dengan di komunitasnya, ada nggak ya? Akan berkontribusi itu para volunteernya itu, para komunitasnya untuk menggagas itu, Medan harus tetap hijau, hijau royo-royo ya, kayak kita kan dulu baju-baju kesebelasan kita juga PSMS itu kan hijau semua, bukan hanya Surabaya aja ya, Persebaya yang hijau royo-royo, kita juga hijau. Oke, ayo kelompok yang lain. Kalau hasil exploringnya seperti itu nggak apa-apa, itu ada komunitas yang tetap ngotot. Wah ini harus begini, harus ini, nggak apa-apa, bagian dari kebijakan yang terkait juga dengan wajah Kota Medan. Silakan Sungai Deli atau gimana? Ada? Hadir, Bu. Ya, silakan. Siapa yang ini? Izin, Bu. Sebelumnya kami akan memberitahukan progres dari kelompok kami. Felisa boleh di-share PPT kita. Ini siapa dan NIM-nya berapa? Saya Luis Armando Simbolon dengan NIM 22059, Bu. Oke. Saya Felisa NIM 22034, izin share screen ya, Bu. Iya. Yang pertama mungkin kami akan mengunjungi langsung ke sekretariatnya, namun kami belum mendapatkan balasan dari sekretariat Kopasude atau komunitas peduli anak dan Sungai Deli. Namun kami sudah menghubungi untuk survei langsung ke lokasi mereka. Yang selanjutnya itu bagaimana mengaitkan antara komunitas dengan arsitekturnya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, komunitas ini juga berdampak bagi lingkungan, di mana di Kopasude ini ada salah satu kegiatan yang berdampak bagi lingkungan, yaitu reboisasi atau penghijauan, Bu. Ini berikut adalah dokumentasi dari kegiatan mereka yang kami ambil melalui platform Instagram mereka. Reboisasi ulang yang itu. Selanjutnya progres kami juga nggak terdengar ini. Halo, Bu. Sudah terdengar? Oke. Sudah terdengar atau belum? Udah. Saya mengulangi ya, Bu. Yang pertama itu kami sudah menghubungi pihak sekretariat Kopasudesu terkait dengan kami ingin survei langsung, namun kami belum mendapat balasan dari pihak sekretariat Kopasudesunya. Nah, sejauh ini progres kami sudah menyusun gambar-gambar dan tahapan-tahapan kerja mereka, yang dimana Ibu maksudkan dari sebelumnya tidak hanya untuk gambarnya saja, tapi dijelaskan gambarnya.
Nah, kami sudah menyusun tersebut. Selanjutnya, bagaimana kaitan antara komunitas dengan dampaknya terhadap lingkungan ataupun masyarakat. Nah, kami telah si Kopar Sudesu ini sudah melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang tanaman-tanaman yang mereka untuk mereka tanam gitu, Bu. Selanjutnya juga mereka ada kegiatan pembersihan pembersihan Sungai Deli dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman saya boleh menambahin. Itu yang lagi bersihin sampah itu anggota. Iya. Untuk itu kami kurang tahu sih, Bu, apakah itu bagian dari volunteer atau bagian dari anggota dari Kopasudesunya, Bu. Atau orang di Sedeli sendiri ya. Oke, oke, oke. Silakan yang mau lanjutin. Ada yang mau lanjutin yang temennya? Mungkin saat ini masih sampai di sini sih, Bu. Mungkin nanti akan kami tambahi bagaimana kaitannya dengan arsitekturnya, misalnya bangunan tempat mereka mengajar. Soalnya komunitas ini juga salah satu goalnya itu yaitu meningkatkan pendidikan anak-anak di pinggiran Sungai Deli. Mungkin akan kami tambahkan nanti kami susun di mana mereka melakukan kegiatan belajarnya, dokumentasinya. Oke, baik. Jadi tadi ada yang tergagap sedikit ya dari si itu siapa tadi itu, lingkungan sosial sama lingkungan alam ya. Itulah dia yang dibicarakan sama kelompok ini. Jadi ada kondisi alamnya seperti apa yang akan direkondisi untuk perubahan yang lebih baik. Untuk apa ya, termasuk lingkungan sosial. Kalau di situ banyak anak nakal, anak yang bodoh, yang buang sampah sembarangan, bukan anak bodoh. Anak itu kan bukan maksud ibu orang bodoh lah ya, orang yang tidak mau tahu gitu, buang sampah sembarangan dan lain-lain. Kondisi apalagi ada permukiman ilegal, tapi ilegal pun kalau tertata mungkin pemerintah masih memberi itu ya, memberi kesempatan untuk mereka hidupnya tertata juga di situ gitu. Karena kalau kita kaji ya banyak ya kondisi yang buruk dari penggunaan air, apa mereka itu hanya menggunakan air sungai dan lain-lain. Itu adalah penyelidikan yang depth ya, dari yang mikro yang kita nggak usah kita lakukan gitu ya. Tapi kita sampaikan kondisi-kondisinya saja tanpa penyelidikan. Ya bisa jadi di situ itu banyak terjadi penyakit kulit ini gitu ya, muntah-muntah itu kan ada terjadi di sepanjang sungai apa itu. Kamu kalau mau baca-baca banyak ya kalau ada waktu, tapi ngelihat tugas kalian pun ibu udah kayak kayak nggak tegaan gitu. Oke, jadi itu tadi lingkungan sosial sama lingkungan alam ya. Kemudian Kopasude ini dari awalnya hingga ke saat ini apa saja yang sudah dilakukannya, kalau ada bisa disampaikan, sampaikan aja. Nah, sekarang Ibu mau ngasih tahu ya, bagaimana komunitas itu dalam skala kecil saja. Bu, arsitekturnya di mana? Nah, gini, ada Ibu pernah baca tuh yang namanya komunitas bir ya. Mereka itu adalah para peminum bir tentu yang ini Ibu bilang ini bukan di Republik kita ini ya. Mereka itu memang pada jam tertentu jadi dia bersifatnya sudah ritualistik. Nah, ritualistik itu sesuatu yang sudah apa ya, frekuensinya sudah jelas, aturannya sudah ada. Jadi kalau misalnya posisi kita sebagai pengundang, jadi dia duduknya di sini. Kalau mereka lagi berkumpul di satu tempat, kamu bisa bayangkan ada kayak restoran lah atau apa, komunitas ini akan mengambil tempat tertentu dengan diatur apa saja yang dilakukan. Misalnya
pertemuan itu laga gelas dulu, cheers atau apa saja, cara menenggaknya, berbicara. Jadi itu komunitas gitu. Mana arsitekturnya, Bu? Cerdas-cerdas lah. Arsitekturnya di mana? Pada saat mereka memerlukan ya ruang untuk meminum itu apakah private apa oke saja publik gitu. Jadi kalau ada komunitas apalagi pengajian mereka menggunakan masjid yang ini selalu begitu. Dimulai dengan apa tata cara mereka? Oh, mungkin salamnya, apanya ya, ada pembimbingnya atau ustadz atau ustazah. Mereka tidak akan bertemu jika tidak ada yang mau disampaikan pada saat itu. Nah, kalau ini pun juga mereka harus sudah mulai memikirkan hari ini minum apa ya, bir apa ya, gitu. Jadi semua udah ada aturan, tapi begitu mereka meninggalkan ritualistik ini, ya mereka udah tidak terikat lagi, nggak mau minum bir lagi lah, atau malah masih butuh dua gelas lagi, silahkan, tapi itu di rumah lah atau dimanapun yang tidak menyampaikan sense para komunitas bir ini. Oke, itu yang kecil ya, komunitas kecil, artinya semua aturan itu hanya berlaku di situ. Kalau kalian sudah mencapai kepada batasan-batasan aturan yang bersifat publik sudah diatur seperti tadi ya, nggak boleh sembarangan masuk ke sekolah walaupun di bawah nama GMD yang sudah punya ini ya, punya legalitas, tapi tetap aja harus berdasarkan surat-surat atau Hello, hello, izin-izin. Berbeda setiap komunitas, jadi halo. dieksplor saja. Oke, penggunaan ruangnya apa, bawalah Aduh, dengan cerdas ay, ya, apa itu ay, komunitas dan ruang. Nah, tak kalau apa, kamu tak apa. nanti mau Apa lihat mana pun. ruang arsitektur ya bisa aja kamu bahas bagaimana pola kedekatan Kok mai aja dia? mereka, jarak-jarak mereka duduk, entah 40 cm, entah harus rapat, entah harus siku nggak bersinggungan. Oke, sama kayak komunitas pengajian, entah perempuan dan laki-laki dibatasi, entah harus tidak dibatasi, posisinya seperti apa. Nah, itu bisa dibahas. Kira-kira ngerti ya? Untuk yang kecil. Gimana? Itu hanya penjelasan umum ya, pengertian-pengertian yang makin lama satu-satu Ibu sampaikan, oh ini, oh ini. Ya mana tahu kalian juga mau buat komunitas. Ya kayak himpunan-himpunan itu kan kalau pergerakannya sudah jelas, kalian sudah punya aturan, punya waktu seperti ini. Kalau apanya ya, cakap kotornya udah punya agenda lah ya, planning gitu, udah punya planning dalam 1 tahun ini harus dilaksanakan, harus dilakukan supaya tercapai goals dari himpunan atau apa namanya, IMA, Ikatan Mahasiswa gitu ya. Ya itu kalian udah termasuk komunitas, cuman dalam skala yang dibilang himpunan, belum punya peran, belum sebagai peranata sosial gitu. Kalau udah jadi peranata sosial seperti yang kelompok artis kemarin itu, kelompok penyanyi, nah itu sudah ada peranatanya. Silakan yang lain, atau mau ada yang kita diskusikan. Kopasude ini sebenarnya emang sudah lama sih ya, makanya Ibu juga penasaran aktivitasnya sudah signifikan nggak ya hasil kontribusinya itu. Ibu juga mau lihatlah hasil exploring kalian. Mana? Ada lagi yang mau disampaikan? Kelompok lain, ayo. Ayo, coba. Jangan diam loh. Ini baru berapa menit? Baru 50 menit kita.
Gimana? Ayo, come on. Come on. Silakan kelas. Ya, Kami Bu. Yap. Silakan Stephen Renardi. Ya. Stephen, silakan Stephen. Melanjutkan dari yang sebelumnya, kami sudah mendapatkan hampir seluruh informasinya Bu, termasuk komisaris atau pengurusnya dari segala departemen untuk periode ke depan ini. Terus kami juga sudah mendapatkan aktivitas yang biasa mereka lakukan, hanya perlu melengkapi dokumentasi. Ya. Terus. Hmm. Ya. Izin Bu, di sini Ya. kami ada buat visi dan misinya. Di sini visinya terwujudnya suatu etnitas musik Indonesia yang berwibawa mandiri dan berkualitas dalam industri musik nasional maupun global. Misinya yang pertama, menjadikan PAPPRI sebagai organisasi yang bermanfaat bagi anggotanya, masyarakat, negara, industri musik, dan dunia internasional. Yang kedua, melestarikan musik-musik tradisional sebagai warisan budaya dan pusaka bangsa, serta mengembangkan musik Indonesia sebagai bagian dari industri musik global. Yang ketiga, menjadikan musik Indonesia sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang berkualitas dan unggul dalam industri musik global. Yang keempat, menyejahterakan para seniman musik melalui pembinaan dan perlindungan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional tentang hak cipta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bu. Oke. Lalu selanjutnya itu aktivitasnya, Bu. Aktivitas PPR ini yang mereka lakukan antara lain konser dan pertunjukan dengan anggota atau musisi yang terkait dengan organisasi konser tersebut, Bu. Biasanya untuk Hari Musik Nasional. Lalu ada pelatihan dan workshop. Itu untuk mengembangkan keterampilan musik anggotanya. Lalu ada promotor musik dan pengembangan industri, yaitu mempromosikan karya musik anggota dan berpartisipasi dalam promosi musik di tingkat nasional. Lalu ada pengembangan bakat, kegiatan sosial dan kebersamaan, itu untuk mendukung bakat muda di dunia musik. Lalu ada kegiatan kemanusiaan, seperti terlibat dalam acara amal yang melibatkan musik dengan tujuan yang baik. Contohnya itu konser amal pada tahun 2019 di Samarinda, Bu. Untuk dampak menggunakan ruang apa di situ waktu di Samarinda? Bangunan apa? Sebentar, Bu. Untuk konsernya mereka lakukan di outdoor, Bu, di panggung gitu, Bu. Oke, dibuat panggungnya ya. Iya, Bu. Kalau bisa dijelaskan panggungnya berada di mana. Jadi kita tetap ada koridor kita, ada arsitekturnya lah ya. Walaupun itu nggak permanen. Nantinya kan yang permanen ada lagi kegiatan yang lain yang membutuhkan auditorium lah apa, sehingga itu tetap harus ada gitu. Jangan-jangan nanti ya komunitas ini atau jadi udah semacam ini ya organisasi ya sudah lebih punya struktur organisasi yang jelas. Jadi dia akhirnya diakomodasi untuk tempat kalau mau cari ini, jadi agent dari production house itu semacam sudah sedikit kehilangan kerjaan lah. Kalau kita di yang tempat lain ya LBH itu kan bagian dari
sedikit berkurangnya lah jatah-jatah dari pengacara-pengacara yang harus berbayar. Ya ini bisa menjadi seperti itu gitu ya. Jadi ekonomi kreatifnya, aktivitas permusikan, siapa yang mau membuat kelompok band, siapa yang mau belajar sendiri ngedrum, alat musik dan lain-lain gitu. Bahkan mungkin mereka bisa membuat sekolah gitu ya, sekolah musik yang selama ini dikejar-kejar orang ke Amerika lah, kemana lah, ke ini ya, yang kiblat musik ini sekarang ada di mana, entah ke K-pop, entah apa, boleh seperti itu gitu. Ya kalau masyarakatnya atau aktivitasnya bisa aja berkembang seperti LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum. Nah ini pasukan-pasukan dari komunitas ini siap gitu ya menjadi agen perubahan dari permusikan lah atau apapun aktivitas dari PP apa ini. Jadi mereka mewadahi gitu ya keinginan-keinginan masyarakat yang selama ini tidak bisa itu menyalurkannya supaya cepat. Ini kan harus cepat gitu ya. Kalau melalui daerah lagi, ngumpul-ngumpul lagi, ya terlalu lambat. Kan sekarang eranya udah era cepat. Dalam tanda petik semua harus cepat. Kebayang nggak ya? Nanti pokoknya kalau kamu bahas sesuatu, ada kegiatan, sebutkan aja tempatnya di mana. Jadi bisa terbayang gitu ya. Kalau dapat datanya atau informasinya tentang tempat-tempat yang seringnya dipakai oleh organisasi ini atau komunitas di dalamnya. Gimana? Lanjut? Iya Bu. Selanjutnya itu ada pemberian penghargaan Bu untuk pengakuan kepada musisi atau individu. Contohnya yang di Anugerah Bakti Musik Indonesia 2020 itu acaranya di Studio RCTI Plus di Jakarta Bu. Ya. Lalu ada pengembangan industri, yaitu terlibat dalam perubahan pengembangan industri musik Bu, seperti kebijakan-kebijakan hak cipta dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu dilanjut oleh teman saya. Ayo, lanjut aja. Kalau Selanjutnya manfaat Bu, selain untuk melindungi profesi para musisi PAPPRI, juga diharapkan dapat memfasilitasi musisi lokal agar mampu membaca setiap perkembangan zaman, sehingga para seniman lebih termotivasi untuk ya ini berkarya. bagian yang Ibu bilang tadi, orang kan harus cepat ya, pemusik atau artis-artis lokal daerah gitu bisa menyalurkan apapun itu hobi kepiawaiannya, kan itu kan talent-talent yang masih belum secara berkembangnya lambat kalau nggak dibimbing. Misalnya banyak orang otodidak bisa main gitar, tapi gitar apa? Rambas, begitu dikasih kunci-kunci dengan gambar-gambar not balok pusing sendiri. Jadi ya ini tadi nih yang disampaikan oleh teman kalian. Ayo. Lanjut. Lalu Bu, tujuan utamanya itu adalah untuk menjadi wadah bernaungnya para pelaku seni yang ada di Indonesia, Bu. Ya, terus lanjut apalagi? Selanjutnya Bu, fungsi dari PAPPRI sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, motivator, yang memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berkembang menjadi profesional unggul di dalam industri musik. Pembina. Yang kedua, pembina, yang memberikan pembinaan dan pengayoman agar
anggotanya dapat meningkatkan kapasitasnya menjadi seniman unggul yang menghasilkan karya-karya musik berkualitas. Yang tiga, pelindung, memberikan perlindungan kepada anggotanya atas hak-hak ekonomi dan hak moral atas karya ciptanya. Fungsi ini diperluas dan ditegaskan dalam prinsip 5 manfaat PAPPRI yang diintrodusir dalam kepengurusan periode 2012 sampai 2017, yakni PAPPRI harus bermanfaat bagi anggotanya, PAPPRI harus bermanfaat bagi masyarakat, PAPPRI harus bermanfaat bagi industri musik, PAPPRI harus bermanfaat bagi dunia musik internasional. Oke. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin Bu, untuk bagian komisarisnya itu ada beberapa susunan pengurusnya yang dari 2022 sampai 2027 nanti. Nah, yang pertama itu ada dalam bentuk Dewan Pembina, itu ada untuk 5 orang, Dewan Penasehat, lanjut ya. Dewan Pakar itu untuk 7 orang, ada juga pengurus, ada juga untuk pengurus hariannya, itu untuk pengurus hariannya ada 9, Departemen Organisasi dan Keanggotaannya, itu yang megang juga ada 8 orang dengan diketuai oleh Andre Hanusa, Departemen Program Produksi Musik yang diketuai oleh Elvonda Mikael, itu ada 9 orang anggotanya. Departemen Pendidikan dan Pengembangan SDM itu diketuai oleh Mila Rahmawati, itu ada 6 orang anggotanya. Ketua Departemen Teknologi dan Informasi itu ada 6 anggota dengan diketuai Bambang Permadi atau Beminor. Departemen Hukum dengan ketuanya Marta Konstantia dengan anggotanya 6 orang. Ada juga Departemen Hubungan Industri Musik dan Komunitas Musik, itu ketuanya Glenn Octavianus Suroti dengan anggotanya ada kira-kira 6 orang, Bu. Lanjut, Tab. Ada Departemen Pengembangan Musik Tradisional dan Musik Daerah, itu ada ketuanya Franky Notasudirjo, itu anggotanya ada 8 orang. Ada Departemen Hubungan Pemerintah dan Kelembagaan, itu Andre C.O. Semua, itu dengan anggotanya 6 orang. Departemen Humas dan Media, itu dengan ketuanya Setia Budi atau Budi Ase, itu ada 7 orang anggotanya. Dan terakhir ada Departemen Hubungan Luar Negeri, itu ketuanya Asri Dewi Lestari Hacubusuma dengan anggotanya ada kira-kira 4 orang, Bu. Lanjut, Tab. Untuk bagian departemennya kira-kira cuma itu aja, Bu. Baik, kelompok PAPPRI ya. Banyak udah disampaikan ya, itu terkait dengan hak ekonomi, hak sosial ya, kalian juga bisa membahasnya ke situ ya untuk kelompok-kelompok lain. Tapi ini berbedanya bahwa komunitas yang ditampung di sini di organisasi ini sudah memiliki tujuan-tujuan global selain tujuan lokal. Kalau yang lain-lainnya mungkin masih kita iniin dulu lah ya, kita keep di ranah lokal dulu, di satu kota, entah di kota Medan lah, entah di kabupaten mana lah. Di perbedaannya seperti itu. Kalau hal kecil ya, kembali lagi Ibu cari contoh komunitas akademik gitu ya. Komunitas akademik pada saat kalian ingin untuk melakukan kegiatan apapun bisa memakai gedung jika kondisi gedungnya seperti ini. Kalau untuk tari-tarian lah, kalau untuk olahraga lah, atau apa kalian butuh apa. Nah, itu permisalan dari yang komunitas akademik ya.
ada yang bisa dipakai. Kalau untuk nari-nari membutuhkan apa ya? Semacam ruang apa itu yang di fakultas itu yang di belakang kita itu. Oke, kalau mau pagelaran ini, pagelaran seni, tari kah, atau nyanyi kah, ya apa salahnya ya kan? Pembibitan itu di mana-mana kan bisa gitu. Kalau selama ini masih kalau sendiri tidak terpancing. Kalau ada 3 orang udah mulai ngobrol, oh kamu itu sukanya tarian apa? Tarian Aceh. Oh kamu itu sukanya tarian-tarian apa yang kontemporer? Ya silakan gitu ya. Jadi komunitas itu bisa memanfaatkan bangunan yang harus begini juga persyaratannya ya. Karena akan kegiatan itu kan berbeda-beda, mau olahraga, pencak silat dan lain-lain. Bagaimana kalian mengarrange-nya, membutuhkan pelatih kah, atau membutuhkan apa saja untuk kegiatan kalian, atau kalian berlatihnya di luar hanya apa namanya menggelarkan kegiatan itu di dalam kampus gitu ya. Oke, apa yang men-trigger komunitas itu menjadi berprestasi gitu. Ada sarananya semua, mau tenis, mau bulu tangkis, mau catur, mau apa futsal. Apa kalau tujuannya untuk prestasi pasti kita harus melihat ya apa yang diinginkan untuk pengembangan prestasi olahraga tertentu yang ada ya. Kalau bisa skala global ya tingkat Asia Tenggara, Asia dan lain-lain. Akhirnya kompetisi yang tingkat olimpiade gitu ya. Jadi komunitas akademik seperti itu. Nah ini komunitas artisnya ini malah sudah diwadahi saat ini kan, ada Kementerian Ekonomi Kreatif lah, apalah. Itu salah satu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PAPPRI. Aduh panjang sekali nih ya. Brigjen Pol. Oke. Demikianlah ya masukan ataupun apa yang dipresentasikan teman kalian selalu ada gunanya untuk rujukan untuk apa saja supaya hasil dari tulisan kalian yang semacam berbau jurnalistik arsitektur ini menjadi bagus. Oke. Ya, ada yang sudah mencoba seperti ini runut. Nanti kalau apa kita lihat bagaimana melaporkan atau membuat satu tulisan yang baik gitu, yang apresiatif saja, tapi sense-nya tetap sense arsitektur. Oke. Gimana? Ayo, kelompok PPRI. Ada yang mau didiskusikan? Karena ini Ibu lepaskan saja ya, karena kalian lebih lihai kali ya kalau di lapangan mau cari ini, mau cari itu. Namanya kita kan kata kunci kita hari ini adalah exploring ya, mengeksplor, menjelajah, jelajah istilahnya. Menjelajah apa saja sih komunitas ini tampilkan, tapi akhirnya ini dia organisasinya sudah kuat, nanti lama-lama bahkan bisa jadi badan ya, lembaga hukumnya ada ya, dibawahi gitu oleh satu ikatan-ikatan hukum yang terkait. Kalau sudah setingkat dengan di kementerian itu kan udah harus jadi tanggung jawab pemerintah dan undang-undangnya juga sudah ada, karena ini juga tujuannya sudah global ya, harus dikoordinasi, jangan sampai apa jadi kayak Platnas, Platda, itulah contoh-contohnya. Kamu juga kan pengen ya kalau tadinya terhambat gitu ya, dulu di daerah kamu sebenarnya sudah boleh dibilang pemain bulu tangkis yang oke punya, tapi begitu sampai ke kota Medan gitu ya, kok bablas, nggak ada yang nampung, sehingga kamu nggak mahasiswa USU, misalnya di USU sudah ada gitu ya pengembangan kegiatan atau hobi-hobi, udah berprestasi di tingkat kecamatan ya nggak ada yang nampung, habis itu kan hilang. Seperti itu. Nah ini tadi suara sudah bagus, ya nggak ada yang nampung,
Nah, kebetulan kalian kan ada KUR, ada paduan suara yang sudah boleh dibawa ke jenjang apa kemarin tuh sama Pak Rudolf itu. Nggak tahu lah, lupa saya. Jadi kalau kayak paduan suara mahasiswa itu kan bagian-bagian dari komunitas akademisnya kampus ya, paduan suara mahasiswa ITB, Unpad tuh dari dulu itu saling ini loh, saling berkompetisi 1-2 sehingga mereka itu udah kalau kita tanya ya kayak ini pencinta alam. Pencinta alam mana yang paling kalian kenal? Biasanya Mapala UI ya kan? Mapalanya USU belum kedengaran, habis malas manjat semua kan. Oke. Kalau yang manjat dinding-dinding rata itu apa namanya? Rock climbing apa sih? Yang dikasih benjolan-benjolan. Tahu? Itulah dia ya. Jadi karakter-karakter prestasinya itu berkembang dari komunitas akademis, dari ini, dari artis, dari apa saja. Oke, kita pelajari gelombang sosial yang ada di masyarakat yang terkait dengan perubahan bangunan juga nanti, pemakaian fungsi-fungsi baru lagi nanti atau pembuatan lingkungan baru, satu kawasan tertentu yang harus hijau seperti tadi. Oh, Kota Medan tuh memang itu kalau Ibu bilang ya setelah dikaji-kaji kita kan itu banyak sekali sungai. Sungai itu sesuatu lokal jenius yang harus kita apa ya, kita anggap potensi gitu untuk Kota Medan. Karena Ibu lihat juga aliran sungainya banyak sekali, sehingga jangan heran ya, ada Sebabura, ada Batu Rata, ada Wampu, ada Deli, ada banyak sekali kita. Mungkin banyaknya bilang sungai pun dah ya, kalau orang Bandung bilang Jawa Barat dah ya, Ciliwung, Citarum, apalah, Cilaka. Oke, gimana kelompok PPRI untuk komunitasnya kita sudah sangat ini ya mengenal dengan ini. Bukan artinya yang lain nggak kenal. Ya cuman informasinya itu tidak sebanyak ini ya kalau terbatas ya apa boleh buat, boleh wawancara, boleh apa tanya-tanya sama komandannya ya, ketuanya lah. Setiap komunitas kalau kita berkelompok kadang perlu yang namanya ketua walaupun semuanya rata-rata sebenarnya anggota yang itu. Dalam skala kecil mereka tidak diikat oleh aturan dari ketua, tidak. Hanya keadaan-keadaan tertentu mereka membutuhkan yang namanya panduan sehingga dibilang ketua, padahal bukan ketua ya. Kalau kalian kan ketemu sama teman-teman, komandan, bukan komandan yang dalam arti sebenarnya itu adalah implisit dari kebutuhan akan diatur. Nah, kayak event organizer ya pasti ada kan yang mengorganize ya. Oke, gimana? Ada yang mau kita iniin? Kita diskusikan lagi. Atau kalian udah kelelahan seharian di ngerjain tugas, tiba-tiba dapat kuliah pengganti jam 5. Oke. Mana kelas? Ada yang mau ini lagi kelompok komunitas yang lain? Masih ada lah 20 menit lagi atau 30 menit. Stephen dan kawan-kawan sudah ya. Siapa lagi yang mau ini kelompok komunitas? Nanti kita masuk komunitas apa? Ibu juga pengen masuk nih. Kalau ke kelompok komunitas kalian Ibu cocoknya di mana ya? Main catur. Silakan. Enough? Gimana? Gimana kelas? Saya tanya siapa ini ya? Ayo. Sudah.
namanya. Ibu masih lupa aja nama-namanya. Aduh. Ellen ya. Ellen gimana Ellen? Udah jalan semua. Udah ya. Nggak ada lagi yang ini ya, memaparkan hasil itu apalah laporan-laporannya, informasi apapun yang mau disampaikan di sini. Kalau nggak ada, kita tutup aja nih kelas. Baik, Bu. Iya, oke. Ya, ini persetujuan bersama ya jam 16.15, jam 18.15. Kuliah penggantinya kita tutup sampai di sini. Terima kasih Ellen, terima kasih semua anggota kelas ya. Silakan melanjutkan aktivitas apa saja lah, kamu mandi apa. Silakan, jadi Ibu izin miss ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu.